Bab 2733. Agak menggerikan. Alasan mengapa semua orang menghadapi musuh besar adalah karena wanita ini terlihat persis sama dengan wanita di atas kekosongan sebelumnya. Persis sama. Meskipun semua orang bagaikan menghadapi musuh, mata Shiro berbinar, dan dia terbang ke arah wanita bergaun putih. Ekspresi semua orang berubah drastis dan mereka akan menghentikannya. Namun, ketika mereka melihat Irenean menggelengkan kepalanya, mereka ragu-ragu, tetapi pada akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa. Shiro datang ke wajah wanita itu, dan cakarnya dengan cepat melambai. Dia secara alami memiliki kesan yang baik dari wanita bergaun putih, karena wanita bergaun putih banyak membantunya dan warrior yang. Wanita itu tersenyum sedikit, dia mengusap kepala kecil Shiro dengan ringan, lalu berkata, "Di mana dia?" Shiro menyeringai, lalu cakarnya menunjuk ke kanan. Pada saat ini, warrior yang juga muncul di lapangan. Melihat wanita itu, warrior yang tersenyum kecil, lama tidak bertemu. Begitu suaranya terdengar, pedang tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, dan kemudian datang ke wanita itu. Pedang reanimation. Dan wanita di depannya adalah Valen bergaun putih. Wanita bergaun putih terkekeh, ganti tempat. Suara itu terdengar, dia melambaikan tangan kanannya, dan menghilang langsung dari lapangan bersama warrior yang, Shiro dan Yana. Di lapangan, semua orang saling memandang. Valen, orang itu adalah Valen barusan. Memikirkan hal ini, banyak orang di lapangan mau tak mau mengeluarkan keringat dingin. Di luar kota Wanji, warrior yang berjalan beriringan dengan wanita bergaun putih, diikuti Yana. Shiro duduk di bahu Yana. Kedua bocah kecil itu sesekali memandang warrior yang dan wanita bergaun putih. Wanita bergaun putih berbisik, "Kamu tidak mengecewakanku." Warrior yang tidak berbicara. Wanita bergaun putih berkata lagi, "Aku tahu ketertiban apa yang kamu miliki, ketertiban yang sangat bagus." Warrior yang berkata dengan lembut, "Bisakah kamu membantuku?" Wanita bergaun putih mengangguk, "Ya." Warrior yang memandang wanita bergaun putih. Wanita bergaun putih tertawa kecil, "Tahukah kamu? Kami tiga bersaudara tidak bisa membaca pikiran kakak sulung kami sama sekali." "Apa maksudmu?" Warrior yang mengerutkan kening. Wanita bergaun putih menggelengkan kepalanya sedikit. "Kakak sulung melihat jauh, berpikir jauh, dan memiliki ambisi besar, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kami sama sekali tidak tahu apa yang akan dia lakukan." Berbicara tentang ini, dia memandang warrior yang, "Aku tidak bisa menjadi musuhnya, karena ketika kami bertemu, selama dia mau, dia dapat menggabungkan kami kapan saja, dan kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia adalah tubuh utama." Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak ingin melihat itu." Wanita bergaun putih berkata sambil tersenyum, "Aku tidak setuju dengan beberapa tindakan kakak sulung. Sedangkan untuk kamu, aku benar-benar lega. Ketika kamu menghadapinya, kamu berani mengatakan tidak dan berani tidak melayaninya. Tentu saja, jika kamu melayaninya, kamu mungkin mati lebih cepat." Warrior yang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Shiro tiba-tiba terbang ke bahu warrior yang, cakar kecilnya menunjuk ke arah wanita bergaun putih, dan kemudian cakar kecil itu melambai dengan lembut. Perlahan-lahan, warrior yang mengerutkan kening, dia menatap wanita bergaun putih, "Apakah kamu terluka?" Wanita bergaun putih mengangguk, "Terluka." Mengatakan itu, dia melirik Shiro dan tersenyum, "Bocah kecil, kamu luar biasa." Shiro mengerjap, cakar kecilnya melambai, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana kamu bisa terluka?"
Wanita bergaun putih menunjuk kehampaan. Warrior yang mengerti. Wanita bergaun putih berkata lagi, kali ini, aku datang untuk meminta pedang kepada kamu. Di luar, kalau aku tidak memiliki pedang, itu sedikit kerugian, dan sekarang kamu tampaknya telah menemukan pedang kamu sendiri. Pedang reanimation tidak terlalu berguna untukmu. Warrior yang menoleh ke arah wanita bergaun putih, butuh bantuanku. Wanita bergaun putih menggelengkan kepalanya, jaga di sini, kami akan memblokir beberapa yang lebih kuat di luar. Kamu tidak takut membuatnya marah? Tanya warrior yang. Wanita bergaun putih berkata sambil tersenyum, kami tidak takut. Bagaimanapun, kami satu dengan dia. Meskipun kami memiliki pikiran independen sekarang, kami tetap satu. Warrior yang tersenyum pahit, kalau saja dia bisa bicara sepertimu. Wanita bergaun putih menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melirik kehampaan, lalu berkata, kakak sulung memecahkan penghalang yang dia buat di awal. Jika aku menebak dengan benar, rencananya akan segera berakhir. Tentu saja, prioritas kamu sekarang adalah menghadapi makhluk-makhluk alam semesta 4 dimensi itu. Bisakah kamu menjelaskannya? Warrior yang bertanya. Dia tidak tahu banyak tentang ruang alam semesta 4 dimensi, kecuali bahwa itu adalah dunia yang lebih tinggi dari alam semesta 3 dimensi alam semesta. Wanita bergaun putih sedikit merenung, lalu berkata, makhluk alam semesta 4 dimensi sebenarnya sedikit lebih maju daripada makhluk alam semesta 3 dimensi. Mereka berevolusi lebih awal dari kita, kekuatannya tentu juga lebih kuat daripada alam semesta 3 dimensi secara keseluruhan. Namun, saat itu, aku memasuki bagian alam semesta itu dan membunuh banyak master di dunia itu. Adapun kemudian, aku dibagi menjadi 4, karena pada saat itu, aku terlalu kuat, kecuali aku meninggalkan alam semesta 3 dimensi sepenuhnya. Jika tidak, tubuh asli aku cukup untuk menghancurkan alam semesta 3 dimensi ini. Kenapa kamu tidak pergi? Tanya warrior yang. Wanita bergaun putih menatap kehampaan, aku tidak tahu mengapa aku tidak pergi. Warrior yang mengerutkan kening, bagaimana mungkin? Wanita bergaun putih berkata dengan lembut, kakak sulung, seharusnya ada siasat lain. Siasat ini membuatnya menghancurkan dirinya sendiri dan melemahkan kekuatannya. Dan, jika aku menebak dengan benar, dia seharusnya menyegel beberapa kenangan penting dari kami bertiga. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Wanita bergaun putih menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membaca pikirannya. Bahkan alam semesta 3 dimensi tidak bisa menahan langkah kakiku di puncak kejayaanku, tapi dia malah berhenti. Mengatakan itu, dia memandang warrior yang tidak peduli apa yang akan dia lakukan, tapi kurasa waktunya hampir habis. Warrior yang tersenyum pahit, tapi aku justru bertemu. Wanita bergaun putih menepuk pelan bahu warrior yang, ingat apa yang aku katakan sekarang, kami berempat bersama memang kondisi terkuat, tetapi, tanpa bersatu, dia sama kuatnya, karena setelah bertahun-tahun, dia telah berkultivasi, dan aku takut dia telah berkultivasi sampai. Omong-omong, dia tiba-tiba berhenti. Warrior yang bertanya dengan cepat, apa? Wanita bergaun putih menggelengkan kepalanya, jika dia benar-benar telah berkultivasi ke tingkat itu, yaitu, ketinggian yang pernah dicapai tubuh asliku, maksud aku, dia mungkin sekarang telah mencapai keadaan ketika kami berempat masih menyatu. Mendengar ini, ekspresi warrior yang menjadi serius. Jika itu masalahnya, itu akan mengerikan, dan jika mereka berempat bersatu suatu hari, menggabungkan wanita bergaun putih, Slah dan adik Black, kekuatan 3 orang ini dikumpulkan di tubuhnya. Pada saat itu, betapa dahsyat kekuatannya. Memikirkan hal ini,
kulit kepala warrior yang terasa mati rasa. Wanita bergaun putih melirik warrior yang dan tersenyum, "Apakah kamu takut?" Warrior yang mengangguk, sedikit takut. Wanita bergaun putih tertawa. Wanita itu sendiri memang sangat cantik, bahkan warrior yang tampak sedikit bingung dengan senyuman ini. Untungnya, dia pulih dengan cepat, dan ketika dia melihat wanita itu lagi, hanya ada rasa hormat di matanya. Wanita bergaun putih berkata dengan lembut, "Kembali ke topik tadi, makhluk hidup alam semesta 4 dimensi itu, kami menyebutnya setan luar, tentu saja di mata mereka, kita mungkin juga setan. Alam semesta 4 dimensi saat ini sebenarnya telah disatukan oleh klan yang kuat, dan selain dari klan itu, alam semesta itu tidak ada klan lain. Saat itu, kakak sulung hampir memblokir mereka semua sendirian." "Sendirian?" Warrior yang sedikit mengernyit. Wanita bergaun putih mengangguk, dia berduel dengan penguasa alam semesta 4 dimensi, dan dia menang. Sejak itu, penguasa itu tidak berani mengambil setengah langkah dari alam semesta 4 dimensi, lawan hanya mengandalkan kekuatan seluruh alam semesta 4 dimensi baru mampu melawan kakak sulung, dan jika dia keluar dari alam semesta 4 dimensi, dia bukan lawannya bos, sedangkan kakak sulung bisa masuk, tapi dia tidak. Omong-omong, dia menoleh untuk melihat langsung ke warrior yang, dia mungkin tidak hanya merencanakan alam semesta 3 dimensi, tetapi juga. Berbicara tentang ini, wajah wanita bergaun putih tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba. Detik berikutnya, tubuhnya bergetar, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Ketika warrior yang melihat ini, dia segera mengikuti. Shiro juga ingin mengikuti, tetapi Yana memeluknya. Yana cemberut, "Shiro, jangan antar, jadilah sedikit kasar." Shiro. Dalam kehampaan, wanita bergaun putih terbang dengan pedang melesat ke langit berbintang, dan di belakangnya, warrior yang mengikuti dari dekat, tetapi segera, suara wanita bergaun putih tiba-tiba terdengar di benak warrior yang terdengar, "Jangan mengikuti." Begitu suara wanita bergaun putih jatuh, tiba-tiba, di kehampaan di kejauhan, sebuah pedang menembus. Pedang menjalani kebenaran. Pedang melintasi langit seperti bintang jatuh, dan pada saat ini, seluruh alam semesta langit berbintang tertutupi gerhana. Melihat adegan itu, wajah warrior yang menjadi muram, karena target pedang menjalani kebenaran justru wanita bergaun putih. Pada saat ini, wanita bergaun putih berhenti, tangan kanannya sedikit tertekuk, dan pedang reanimation melesat dari tangannya. Di kejauhan, bang! Dengan suara ledakan, pedang reanimasi langsung terhempas, dan kecepatan pedang menjalani kebenaran tak tertahankan, mengarah langsung ke wanita bergaun putih. Wanita bergaun putih bergerak dengan tangan kanannya, dan pedang reanimation muncul di tangannya lagi, tetapi pada saat ini, pedang reanimation bergetar hebat dan retak. Wanita bergaun putih tak berekspresi dan hanya menatap pedang menjalani kebenaran dengan tenang. Di samping warrior yang hendak menembak, wanita bergaun putih menggelengkan kepalanya dan menghentikan warrior yang. Dengan cara ini, di bawah tatapan warrior yang, pedang menjalani kebenaran itu semakin dekat dengan wanita bergaun putih. Pada saat ini, wanita bergaun putih tiba-tiba memegang pedang di antara alisnya. Detik berikutnya, dia mengangkat pedang dan menikam. Pedang yang sangat sederhana, tetapi kekuatannya menghancurkan dunia selamanya. Kekuatan itu membuat warrior yang sudah setengah langkah dari pedang fana kaget dan berdebar-debar. Namun, pada saat ini, pedang menjalani kebenaran tiba-tiba terhenti. Detik berikutnya, pupil wanita bergaun putih itu tiba-tiba menyusut. Jelek. Pedang menjalani kebenaran melewati dada wanita bergaun putih. Semburan darah menyembur keluar.
Bersambung.